Bukan serangan Su-35, puluhan jet tempur TNI AU dikerahkan lagi ke Natuna, Indonesia. Ada apa ini guys? Ayo, jom kita semak video ni sama-sama, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan, dan tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe Tengkuruk Channel, selamat bergabung. Salam silaturahim, salam serupun, salam perpaduan daripada saya untuk anda semua guys, walau di mana juga anda berada. Kepada anda yang baru ke channel ini channel adalah channel berbentuk video reaction. Pada kali ini saya akan react satu tajuk yang menarik guys, berkaitan dengan Pulau Natuna di Indonesia guys. Jadi apa yang telah berlaku nih guys, ini adalah berkait dengan China juga. Jadi tajuknya adalah bukan serangan Su-35, puluhan jet tempur TNI dikerahkan lagi ke Natuna, Indonesia. Guys, apa telah berlaku? Sebelum ini Pulau Natuna banyak kali dikacau oleh kapal-kapal asing daripada China. Kali ini apa telah dibuat oleh Su-35 ni dan kenapa dikerahkan ke Pulau Natuna guys? Ayo jom kita semak video ni. Sebelum saya lanjut, ini video saya tengok di channel update pertahanan ya. Jadi kepada anda yang menonton video ni, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe juga ini channel update pertahanan, kerana banyak dia kongsi berkaitan dengan cerita-cerita militer guys. Ayo guys, jom kita saksikan video ni sama-sama dengan kiraan 3, 2, 1, jom. Wow. Wah, ini kapal pesawat tempur Indonesia ya. Wow, apa telah berlaku nih guys? Ini yang membuat saya tertanya-tanya nih. Wah, ini di Natuna nih kalau macam nih, di Laut China Selatan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi CNN Indonesia, TNI Angkatan Udara mengirim pesawat jet tempur jenis F-16 dari Skadron Udara 16 Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin ke wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau. Beberapa pesawat itu dikirim melalui patroli. Oh, wih, banyak juga pesawat tempur nih guys. 4 pesawat F-16 berangkat sekarang, kata Komandan Lanut Rusmin Nurjadin di Pekanbaru, Riau, mengutip Antara. Oke. Ini pesawat-pesawat daripada seluruh pesawat jet Indonesia tempur buatan Amerika Serikat berpatroli dengan nama sandi Operasi Lintang Elang 20. Pesawat yang juga merupakan salah satu andalan armada udara Indonesia itu selama ini memang kerap dipakai untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Namun, seperti apa keadaan Natuna yang memanas sekarang? Mari kita kupas berita ini lebih lanjut. Apa ceritanya guys? Oh, selalu dikacau lah kan guys. Roni menjelaskan bahwa pengerahan 4 jet tempur F-16, 6 penerbang serta puluhan personel TNI Angkatan Udara ke Natuna dilakukan atas perintah Panglima TNI ke depannya, Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin. Riau juga siap mengerahkan seluruh kekuatan yang ada jika diperintah oleh Panglima TNI. 2 skadron tempur di Pangkalan Udara terlengkap di Sumatera itu pun telah berstatus siaga. Oh, bersiap siaga ya. Akan tetapi, Roni mengatakan bahwa pengiriman jet tempur F-16 itu murni untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Wow. Tak ada niat untuk memprovokasi pihak lain di sekitar Natuna, termasuk Cina. Roni mengatakan TNI tidak berupaya memprovokasi Cina meski sejak beberapa hari terakhir ketegangan meningkat di perairan Natuna. Kita tidak buat provokasi pihak manapun, kita jaga wilayah kita, ujarnya. Roni menyebut Panglima TNI juga berencana ikut berpatroli ke wilayah Natuna. Panglima pun ikut dalam rangka memantau perkembangan situasi yang tegang sejak beberapa hari terakhir. Betul. Tegang lah beberapa hari ini kan. Situasi di perairan Natuna, Kepulauan Riau memanas akibat kapal-kapal Cina berlayar di wilayah tersebut. Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kapal China berlayar di Pulau Natuna ya. Itu yang menyebabkan dihantar
pesawat tempur nih ke sana. Ngam juga lah untuk tengokkan apa yang dorang buat di situ. Indonesia sudah melayangkan nota protes, namun Cina mengklaim kawasan itu masih termasuk kawasan nelayan tradisionalnya sejak dulu. Oh, Menko Polhukam sempat menyebut bahwa pemerintah Indonesia tidak ingin berperang dengan Cina. Sebaliknya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut Cina yang enggan berkonflik di Natuna. Mereka sudah mengurangi jumlah nelayan mereka juga yang datang ke sana. Kita harus apresiasi juga. Jadi tidak ada keinginan mereka untuk berkelahi soal itu. Kalau ada pelanggaran itu pasti ada saja, ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai bersikap lunak dalam insiden kapal Cina yang warawiri di perairan Natuna. Prabowo mengatakan pemerintah akan menempuh jalan yang baik. Sikap dan ucapan Prabowo berkebalikan dengan sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Retno telah memanggil Dubes Cina di Jakarta untuk memberikan nota protes terhadap klaim Natuna. Barang ini sudah juga diprotes sebenarnya oleh Indonesia. Sikap Prabowo soal Natuna juga bertolak belakang dengan kegarangannya saat Pilpres 2019. Dalam debat Capres Pilpres 2019 soal pertahanan, Prabowo berkali-kali menyebut militer Indonesia tak dikelola dengan baik oleh pemerintahan Joko Widodo. Kenapa dia boleh cakap macam tu, guys? Ayo, jom kita semak, guys. Prabowo bahkan saat itu lantang menyatakan bahwa dirinya lebih TNI dari banyak TNI. Kekuatan militer Indonesia rapuh, sehingga Indonesia sering direndahkan oleh negara lain dalam persoalan internasional. Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Rianta menilai Prabowo melunak karena sadar kekuatan militer Indonesia tak sebanding dengan Cina. Situs globalfirepower.com mencatat kekuatan militer Indonesia berada di peringkat 16 dunia. Ini 16. Indonesia memiliki personel militer sekitar 800.000 orang. Terdiri dari 400.000 personel aktif dan 400.000 personel cadangan. Namun demikian, ada 108 juta penduduk yang siap perang jika keadaan mengharuskan. 108 juta Sementara siap Cina perang, menjadi guys. negara terkuat ketiga dengan memiliki 2,6 juta personel militer yang terdiri dari 2,1 juta aktif dan 510.000 personel cadangan. Sebanyak 621 juta penduduknya siap perang jika kondisi mengharuskan. Belum lagi membandingkan alutsista kedua negara. Pak Prabowo lihat detail kekuatan angkatan bersenjata kita dengan kekuatan Cina. Perbandingannya sangat jomplang, mungkin lihat itu Pak Prabowo bersikap lebih lunak, kata Stanislaus kepada CNN Indonesia. Meski begitu, Stanislaus berpendapat seharusnya Prabowo bisa bersikap lebih tegas untuk menunjukkan posisi Indonesia. Betul. Ia menilai Prabowo tak perlu mengerahkan kemampuan militer untuk menyatakan sikap tersebut. Saya kira tetap harus tegas bahwa ini daerah kita. Ketegasan bisa kita tunjukkan dengan bertemu bilateral, kita sampaikan sikap kita secara tegas, ujarnya. Dihubungi terpisah, Direktur Indonesia Popular Survei Silvanus Alvin menilai sikap lembek Prabowo bisa punya dua dampak bahaya. Pertama, sikap ini bisa menggerus citra politik Prabowo sebagai orang yang paling cinta tanah air. Publik bisa mengartikan Pak Prabowo selama ini gimmick saja atau hanya janji manis saja, janji manis kampanye. Dia selalu tegas, mari kita rebut bangsa kita dari antek asing, dan mari pertahankan kedaulatan kita, kata Alvin saat dihubungi CNN Indonesia. Ini di mana Dampak kedua, menurut Alvin, sikap Prabowo soal Natuna akan merugikan Indonesia. Kenapa Sebab kedaulatan Indonesia sedang dalam ujian. Ditambah lagi, Kementerian Pertahanan Cina sudah tegas mengklaim kepemilikan atas Natuna. Sikap Prabowo, ucap Alvin, hanya akan membuat Indonesia terlihat lemah di mata internasional. Dosen Universitas Bunda Mulia itu berpendapat Prabowo setidaknya harus menyatakan sikap tegas lewat media. Hal itu diperlukan untuk melawan narasi dari pemerintah Cina yang sudah lebih dulu dikabarkan media internasional. Beliau harus terjun langsung ke Natuna, bawa bersama dengan armada laut kita, tunjukkan pesan bahwa militer kita mampu. Mungkin bisa dikemas dengan latihan militer, ucap Alvin.
banyak. Memang jet-jet tempur inilah sebenarnya kebanggaan negara Indonesia. Oke guys. Jadi begitulah guys berkaitan dengan bukan serangan Su-35 nih untuk dihantar ke Natuna. Sebenarnya mungkin untuk melihat bagaimana suasana, dan saya tengok di sini sikap yang diambil oleh Prabowo adalah melalui pendekatan diplomasi. Jadi kalau dikira berbanding kekuatan Indonesia dengan China, sebenarnya China memang lagilah lebih kuat, tetapi sungguh pun begitu, tidak boleh berlembut hati ataupun memberi ruang kepada mereka untuk sentiasa suka-suka masuk ke dalam perairan di Pulau Natuna. Jadi apa jalan yang terbaik adalah melalui secara diplomasi. Jadi itu adalah satu pendekatan yang terbaik untuk Prabowo meredahkan keadaan. Jadi bagaimana pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja daripada saya. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.